Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Irawan Stambuk F551 Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UTS mata kuliah Cloud Computing, di mana untuk servis yang kami buat itu adalah sebuah sistem peminjaman buku di perpustakaan. Nah, untuk gambaran sistemnya itu seperti ini, di mana itu sistem ini menggunakan infrastruktur microservices, di mana service-service-nya itu dibagi menjadi beberapa service, di mana yang pertama itu di sistem yang kami buat itu ada 4, di mana service yang pertama itu ada book service, kemudian ada landbook atau peminjaman buku, kemudian ada student atau itu murid yang melakukan peminjaman, kemudian ada author di sini maksudnya itu service untuk itu data tentang itu penulis buku. Kemudian untuk gambaran itu seperti ini, di mana nanti ada user yang akan mengakses itu servisnya. Kemudian itu user ini tidak akan langsung menuju kepada servisnya, tetapi akan masuk ke API Gateway. Setelah itu API Gateway-nya yang akan mengarahkan ke service-service yang di-request oleh itu si pengguna. Kemudian service-service ini kita masukkan ke satu database, yaitu kita hubungi ke satu database, yaitu database MySQL. Nah, untuk penjelasan mengenai service-service-nya ini akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Alvin Christian Davidson Terry, Stanbook F551 Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu service, yaitu Bookland Service. Nah, yang pertama di sini yaitu index.js. Nah, langsung saja di dalam index.js terdapat variabel express yang di dalamnya require library express. Kemudian variabel db yang di dalamnya require folder model. Kemudian variabel roots yang di dalamnya require folder index. Kemudian variabel app yang di dalamnya terdapat fungsi express. Kemudian db sequalize signs ini berfungsi untuk sinkronisasi tabel kita, tabel dalam database kita. Kemudian yang alter false di sini artinya apabila tabel kita memiliki data atau tabel kita terdapat data, maka tabel tersebut tidak akan dihapus. Tetapi apabila tabel tersebut tidak memiliki data, maka tabel tersebut akan dibuat ulang. Kemudian di sini terdapat app use. Nah, di sini yang pertama yaitu express.json. Jadi kita menggunakan fungsi JSON dari library express. Kemudian express URL encode. Nah, di sini juga kita menggunakan fungsi URL encode dari library express. Kemudian di app use yang ketiga terdapat string _API v1 roots. Kemudian terdapat app listen. Nah, app listen ini untuk menspesifikasikan portnya. Nah, di sini yang kita gunakan untuk portnya yaitu 8011. Kemudian akan muncul console.log server running on port 8011. Nah, kemudian kita lanjut ke file selanjutnya. Nah, di sini kita buat folder config yang di dalamnya terdapat config.js. Nah, pada config.js ini dimulai dengan require library.env untuk mengambil fungsi config yang berada pada library.env. Kemudian di sini terdapat variabel dbname yang berisi nilai dari dbname pada file env. Kemudian di sini juga db username berisi nilai db username yang berada pada .env. db password juga begitu, berisi nilai db password yang berada pada file env. db host juga berisi nilai dari db host yang berada pada file .env. Kemudian ini db driver juga berisi nilai dari db driver yang berada pada file .env. Kemudian di sini terdapat modul kita ekspor. Modul ekspor di sini yang kita ekspor itu yaitu variabel yang menyimpan nilai dari
variabel-variabel pada .env tadi, yaitu db name, db username, db password, db host, dan db driver. Nah, sekarang kita masuk pada file. Setelah tadi kita bahas config.js, kita masuk pada folder controller, kemudian len.js. Nah, len.js ini dia berisi CRUD dari len service-nya. Nah, langsung saja. Di sini yang pertama-tama yaitu terdapat variabel db yang berisi require folder index. Kemudian variabel len yang berisi db booklen. Kemudian kita masuk pada export create len. Nah, di sini untuk menambahkan len-nya, atau len ini bahasa Indonesianya peminjaman, create len. Jadi di sini sama dengan request and respond. Jadi dia cek kondisinya apabila jika request book ID-nya itu tidak ada, maka dia akan responnya statusnya itu 400, atau yang artinya status 400 itu file not found. Kemudian message-nya book ID cannot be empty. Kemudian selain dari itu maka constant, maka book ID di sini variabel len yang di dalamnya terdapat book ID sama dengan request book ID, len date sama dengan request len date, dan return date sama dengan request return date. Kemudian dia akan di sini dia akan menjalankan fungsi create len-nya, create len yang ini datanya. Kemudian jika berhasil maka dia akan muncul status 201 atau sukses. Kemudian terdapat message-nya len create dan datanya sama dengan data. Tetapi apabila dia menangkap error maka dia akan muncul status 500. Kemudian message-nya error message. Ini yang sudah ditentukan, jadi langsung muncul error message-nya, pesan errornya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu export get all len. Nah, ini untuk berfungsi untuk read, untuk membaca semua data yang ada. Ini sama dengan request and respond. Kemudian find all, apabila di sini dia akan menjalankan fungsi find all-nya. Apabila berhasil maka dia akan status 200 atau berhasil, sukses. Kemudian message-nya sama dengan data yang diambil, data yang dibaca, semua data yang dibaca. Kemudian apabila dia menangkap error maka akan muncul respon status 500 atau error. Kemudian message-nya error message, error.message. Kemudian di sini export get len by ID. Nah, di sini yaitu untuk mencari peminjaman berdasarkan ID-nya. Nah, di sini kita lihat terdapat variabel ID yang berisi dengan request parameter ID-nya. Kemudian request ID-nya, kemudian di sini dia akan menjalankan find by PK atau primary key. Primary key-nya ini ID. Kemudian maka jika dia cek lagi setelah dia jalankan fungsi untuk mencari datanya berdasarkan ID, dia cek apakah datanya itu ada atau tidak. Kalau datanya ada, maka dia akan menampilkan respon status 200 atau sukses. Kemudian message-nya data yang dicari tadi berdasarkan ID. Tetapi selain itu maka dia akan menampilkan respon status 404 yang artinya file not found. Nah, di sini message-nya not found. Kemudian selain itu apabila dia menangkap error maka dia akan menampilkan respon status 500 atau error. Nah, di sini message-nya error message. Kemudian kita lanjut ke export update len. Nah, untuk export update len ini berfungsi untuk mengupdate peminjamannya. Nah, di sini terdapat variabel ID untuk yang berisi request ID-nya. Kemudian di sini terdapat kondisi jika
apakah request book ID-nya ini ada atau tidak. Kalau tidak ada, maka dia akan respon statusnya 400 atau file not found karena request book ID-nya tidak ditemukan. Kemudian message-nya book ID cannot be empty. Kemudian dia return. Setelah itu terdapat selain itu di sini terdapat variabel len. Di sini yang mana di dalamnya terdapat book ID sama dengan request book ID dan len date sama dengan request len date. Kemudian di sini len update, dia jalankan perintah update-nya. Di sini parameternya len, kemudian di mana ID sama dengan ID. Jadi kemudian jadi dia cek lagi. Setelah itu apakah data ID sama dengan ID-nya ini ada yang sama tidak atau ditemukan tidak datanya. Jika ditemukan maka dia akan mengirimkan status 200. Kemudian message-nya successfully update. Kemudian datanya sama dengan data yang diupdate. Selain itu else request statusnya 404 atau file not found karena tidak ada data yang ditemukan berdasarkan ID yang dicari. Kemudian message-nya not found. Dan selain itu dia jika menangkap error, dia catch error, maka dia akan muncul request status 500 dan message-nya error message. Kemudian kita lanjut ke delete yang terakhir, fungsi terakhir yaitu menghapus by ID. Menghapus peminjaman berdasarkan ID. Nah, di sini terdapat sama karena di sini kita menggunakan ID. Jadi terdapat variabel yang menyimpan request ID-nya. Kemudian di sini dia akan menjalankan len destroy-nya, fungsi destroy berdasarkan ID sama dengan ID. Kemudian jika datanya dia cari ID berdasarkan ID yang di request ID-nya, jika datanya ada maka akan respon statusnya itu 200 atau sukses. Kemudian datanya sama dengan data yang dihapus. Kemudian selain itu else request statusnya 404 atau ID-nya data berdasarkan ID-nya itu tidak ditemukan. Makanya message-nya not found. Kemudian selain itu apabila dia menangkap error, dia akan menjalankan respon status 500 di mana message-nya sama dengan error message. Nah, setelah itu kita lanjut ke folder model. Nah, folder model yaitu index.js. Kemudian kita lanjut pada folder model index.js. Nah, di sini terdapat const object yang di dalamnya terdapat db driver, db host, db password, db username, dan db name yang berisi require ke dalam folder config dan file config. Kemudian terdapat variabel sequelize yang di dalamnya berisi require library sequelize. Kemudian terdapat variabel sequelize connect yang di dalamnya terdapat objek baru sequelize, membuat objek baru sequelize. Kemudian di mana parameternya terdapat db name, db username, db password, dan objek yang berisi host sama dengan db host, dialek sama dengan db driver, dan login sama dengan true. Kemudian terdapat variabel db yang berisi objek kosong. Kemudian terdapat db sequelize sama dengan sequelize. Kemudian db sequelize sama dengan sequelize connect. Kemudian db booklen sama dengan require di sini string.len. Jadi dia require ke folder len. Kemudian sequelize connect sequelize. Kemudian dia model export db-nya. Kita export db. Kemudian kita lanjut ke file selanjutnya yaitu len.js. Nah, pada file terakhir yaitu len.js, di sini terdapat function len model. Yang function ini memiliki dua parameter yaitu sequelize dan data type. Kemudian
di dalam functionnya terdapat variabel len. Nah, variabel len ini berisi sequelize define. Nah, yang di dalamnya yang booklen ini merupakan nama tabelnya. Nama tabelnya booklen, kemudian objek di sini didefinisikan field-fieldnya. Jadi di sini terdapat 4 field, yaitu ID, book ID, land date, dan return date, tanggal pengembalian. Kemudian di sini kita lihat di sini ID type-nya data integer, unsigned, primary key atau increment. Kemudian book ID type-nya string, not M3-nya sama dengan true, land date sini type-nya date, not empty sama dengan true, dan kemudian return date type-nya sama dengan date, not empty sama dengan true. Kemudian kita return len-nya. Nah, setelah itu di sini model export len model. Kita export len model, fungsi len modelnya ini. Kita lanjut ke folder roots. Nah, di sini folder roots yang pertama yaitu file index.js. Nah, pada file index.js ini terdapat variabel express yang berisi require library express. Kemudian variabel router yang berisi fungsi router yang diambil dari library express. Kemudian terdapat variabel len router yang berisi require ke folder len. Kemudian router use garis miring len router. Nah, kemudian di sini modul export kita export sama dengan routernya kita export. Kemudian kita lanjut ke file selanjutnya yaitu len.js. Nah, pada file len.js ini terdapat variabel express yang berisi require library express, kemudian variabel router yang berisi fungsi router yang diambil dari library express, kemudian variabel len controller yang require folder len-nya, file len pada folder controller. Kemudian di sini terdapat router get. Nah, router get slash garis miring ini, maka dia len controller get all len. Kemudian di sini slash titik 2 ID, maka dia len controller get len by ID. Kemudian terdapat router delete slash titik 2 ID, maka dia len controller delete len by ID. Kemudian di sini router put garis miring titik 2 ID, maka dia len controller update len. Kemudian yang router post yang slash, maka dia untuk create len. Kemudian kita modul export router. Nah, sekian dari saya. Apabila untuk booklen service-nya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahki Afan Burayuda, stambuk F551-19152. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang book service, yang mana pertama kita masuk ke index.js. Nah, di index.js ini terdapat const express sama dengan require express, yang mana maksudnya ini memanggil pada library express. Kemudian ada const db sama dengan require model ini, maksudnya dia akan memanggil pada library yang ada pada file model. Itu ada const routes yang akan memanggil pada library index, routes index. Terus ada const app yang akan express. Kemudian ada db sequelize science yang ini untuk mengintegritas table. Terus ada app use express.json agar express ini bisa digunakan dalam JSON. Kemudian ada app use express parallel coded. Terus ada app use APv1 ini maksudnya jika kita membuka ini, maka kita akan dialihkan ke APv1 ini. Nah, kemudian ada app list dan yang sini ada console log yang akan memberitahukan kita kalau kita itu berada di server apa. Kita berlari pada server pada port
up. Nah, oke, selanjutnya kita akan buat sebuah file config. Nah, kemudian kita buat lagi. Nah, di situ ada config.js. Nah, di sini ada require.env.config yang mana akan memanggil library.config ini. Nah, kemudian di sini kita akan membuat database-nya, library-nya. Di sini ada const dbname sama dengan process.env.dbname. Di sini ada db username, db password, db host, db driver. Terus kita process.env.dbname. Nah, kemudian kita akan lanjut ke export modul. Nah, di sini yang diekspor itu ada db name, db host, db password, db username, dan db driver. Nah, selanjutnya kita akan membuat file controller terus dengan codingannya book.js. Di sini ada const db require, kita akan memanggil library pada index model index. Terus ada const book db book. Nah, di sini ada export.getBook, request and response. Nah, jika requestannya ini tidak sama dengan body dan book, maka responnya jika respon yang muncul adalah 400, maka muncul pesan cannot be empty, yang artian tidak boleh kosong, intinya file kosong. Kemudian sini ada const book, di sini ada name book sama seperti yang kayak di atas tadi, dan author. Nah, sini ada book.create. Nah, dan misalnya sini jika dia pemanggilan terus responnya 201, maka pemberitahuan bahwa book create, buku telah dibuat. Kemudian datanya diambil dari library data. Kemudian jika catch error, jika responnya 500, maka akan muncul error message. Kemudian ada export.getAllBook. Nah, getAllBook, yang mana sini getAllBook ini mengambil semua library yang ada. Kemudian book.findAll, maksudnya untuk mencari semua library-nya, data yang ada pada library book. Kemudian jika yang dicari itu statusnya 200, maka akan muncul message yang berada pada data. Namun jika statusnya 500, maka akan muncul pesan error message. Kemudian kita ke export.getBookById. Kemudian const id rec.farms.id book find by pk. Pk ini maksudnya primary key-nya. Jadi primary key ini adalah id. Nah, jika di sini primary key itu adalah id. Nah, jika kita ingin mencari id-nya terus muncul status 200, maka akan muncul pesan yang ada pada data. Tapi jika yang muncul status 404, maka pemberitahuan kalau data yang dicari itu not found. Kemudian ya res status 500, jika yang muncul status 500, maka pesan yang muncul adalah pesan error message. Kemudian kita ke update. Nah, update book, sini ada export.updateBook, const id sama dengan rec.farms.id. Jika request body.name book. Nah, jadi ini jika request body name .book ini tidak request, jika apa tadi yang di requestan ini field name-nya ini dia kosongkan, maka statusnya akan menjadi 400, dan kemudian akan muncul message name cannot be empty, nama tidak bisa kosong. Nah, const book sama dengan di sini ada name book sama seperti yang ini tadi. Terus book.update. Nah, yang mana ID yang mau diupdate itu kita pilih ID yang dicari itu berdasarkan ID yang kita pilih. Jika
statusnya 200, maka akan ada pemberitahuan kalau kita berhasil mengupdate. Kemudian data yang diambil itu berasal dari data. Tapi jika tidak, else, maka akan berstatus 404. Yang bermaksud itu akan muncul pesan tidak ditemukan, not found. Ini catch error, mana jika statusnya 500, responnya status 500, maka akan muncul error message. Kemudian export.delete book by ID. Jadi menghapus buku berdasarkan ID-nya, dimana cons ID sebenarnya request params.id. Book destroy, dimana ID yang ingin dihancurkan itu berdasarkan ID yang dipilih. Jika data kemudian table ini berstatus 200, maka akan dihapus langsung dari data. Jika tidak, else, maka jika responnya berstatus 404, maka pemberitahuan bahwa ID yang dicari itu not found, yang ingin dihapus itu not found. Dan catch error status 500, maka muncul message error. Kemudian kita akan membuat file model, kemudian dalamnya kita akan buat index dan book. Dan kita buat index dulu. Di sini ada cons, dimana ada db driver, db host, db password, db username, db name, yang mana require akan panggil dari library config yang sudah kita buat tadi di atas. Kemudian cons sequelize, kemudian require kita panggil dari library sequelize. Nah, kemudian ada cons sequelize connect sama dengan new sequelize, db name, db username, db password, yang mana hostnya itu ada db host, dialeknya ada db driver, loginnya itu true. Terus ada const db, kemudian db sequelize-nya ya sequelize, db terus sequelize-nya juga sequelize connect, terus db book require diambil dari library book yang sudah kita buat tadi. Dan sequelize connect sequelize module.export 9db. Kemudian kita buat book.js, dimana function book model sequelize data tipe data const book sama dengan sequelize.find books. Kita ambil dari tabelnya books, dimana ID ini itu bertipe data integer, unsing ini maksudnya primary key-nya. Primary key-nya itu true, terus auto increment true, terus ada name book dengan tipe data string, tidak boleh kosong itu true, not empty true. Terus ada author tipe data string, not empty true, terus return book. Terus export modul book model. Kemudian kita akan membuat file routes, yang mana di sini ada index.js dan book.js. Kita buat index. Di sini ada con express, terus require express, yang mana merequire dari library express. Kemudian ada const router, express.router, const book router, kemudian merequire dari library file book yang sudah kita buat tadi. Kemudian router.use dari book. Kemudian kita ke book.js. Nah, hampir sama seperti yang tadi, cuma bedanya kalau di sini dia menggunakan get. Ini ada yang tadi menggunakan use, maka di sini menggunakan get, delete, put, dan post. Mungkin microservice selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gianluigi Brimling, Stambuk F551-19073. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan untuk student service. Nah, di sini pertama-tama kita di index.js. Nah, di sini
pada index.js ini awal-awal terdapat variabel express. Nah, di mana variabel express ini memanggil library express. Kemudian ada db, kemudian ada variabel db. Nah, di sini memanggil model. Dan juga ada variabel routes. Di sini memanggil index pada folder routes. Nah, lalu ada variabel app yang memiliki nilai express. Nah, selanjutnya di sini ada db.sequelize.change. Nah, ini gunanya untuk mensinkronisasikan data pada database. Lalu ada alter false. Nah, ini gunanya ini jika ada data pada tabel maka tidak akan dihapus. Nah, jika tidak ada data di tabel, dia akan membuat tabelnya. Nah, lalu di sini ada app.use. Nah, di sini berisi express.json. Nah, di sini ini memanggil library JSON pada express. Nah, lalu juga ada app.use express.url encode. Nah, ini juga sama. Memanggil fungsi URL encode pada library express. Nah, lalu di sini ada app.use yang sini diambil dari mengambil nilai dari roots pada v1 yang berada di folder API. Lalu di sini app.listen 8001. Nah, ini untuk menentukan port yang akan digunakan. Nah, jika sudah maka akan tertulis console.log yang isinya server running on port 8001. Nah, selanjutnya kita ada .env. Nah, di sini ini gunanya untuk menghubungkan data ke database. Di sini ada dbhost. Dbhost-nya itu localhost. Lalu ada database name. Nah, di sini database-nya kita beri nama db_underline library. Lalu untuk database username-nya root dan juga database password-nya kosong. Lanjut untuk drivernya MySQL. Nah, selanjutnya di sini ada config.js. Nah, di sini ini pertama-tamanya dia memanggil ini .env ini. Nah, setelah itu dia ada variabel dbName. Nah, di mana di sini mengambil nilai dbName dari .env yang ini tadi, mengambil ini dbName. Lalu ada juga variabel dbUsername. Nah, seperti tadi juga di sini dia mengambil nilai dari dbUsername yang pada .env. Nah, begitu juga dengan dbPassword, dbHost dan juga dbDriver. Nah, setelah itu maka akan ada modul .export. Nah, di mana isinya ini memanggil variabel-variabel yang sudah kita buat tadi. Nah, dbName, dbHost, dbPassword, dbUsername dan dbDriver. Nah, setelah itu kita ke bagian model index.js. Nah, di sini pertama terdapat kita membuat variabel yang dimana isinya itu ada dbDriver, dbHost, dbPassword, dbUsername dan dbName. Nah, dimana ini memanggil config pada folder config. Lalu ada variabel sequelize. Nah, dimana sini memanggil fungsi sequelize. Lalu di sini membuat variabel sequelize connect. Nah, di sini sama dengan membuat objek baru dengan sequelize yang isinya itu ada dbName, dbUsername, dbPassword. Nah, yang di isinya itu ada host dengan dbHost, dialeknya, dbDriver dan loginnya true. Lalu di sini const db. Lalu di sini db sequelize sama dengan sequelize yang tadi ini, dan juga db sequelize ini kita juga sama dengan sequelize yang ini, sequelize connect ini. Lalu db student dia memanggil student.
Habis itu modul .export sama dengan db. Lalu selanjutnya kita ke student.js. Nah, di student.js ini membuat function student model di mana parameternya itu Sucalize dan data type. Nah, untuk isinya itu dia ada variable student, di mana variable student itu dengan define yang berada pada Sucalize. Nah, di sini ini fungsinya ini berguna untuk membuat field pada table, menambahkan field table. Nah, ini di sini untuk yang pertama ada ID, di mana tipenya itu, tipe datanya itu integer. Nah, lalu dia menggunakan primary key dan juga auto increment. Selanjutnya di sini ada field nama. Nah, di mana field nama ini memiliki tipe data string dan juga not empty-nya dikasih true. Nah, selanjutnya ada address. Nah, di sini address ini memiliki tipe data string dan juga not empty-nya true. Nah, setelah itu sudah selesai, dikembalikan ke student. Nah, selanjutnya kita ke controller, lalu student.js. Nah, di sini ini untuk student.js-nya ini gunanya ini untuk CRUD-nya, nanti. Nah, pertama di sini dia ada variable db, di mana di sini memanggil indeks pada folder model. Lalu ada variable student dengan db.student. Nah, lalu di sini export.createLine ini dia membuat line. Nah, di mana di sini dia menuntutnya itu rec atau request dan juga respon. Nah, jika permintaan name-nya ini tidak sama, maka dia akan muncul respon dengan statusnya itu 400. Nah, di mana JSON juga statusnya 400. Jika statusnya 400, maka akan muncul pesan name cannot be empty. Nah, lalu di sini ada variable student. Nah, di mana di sini dia name-nya ini merequest dari name dan juga address dia request dari address. Lalu di sini ada student.create dan isi parameternya student. Nah, student ini dimana datanya itu jika dia berhasil maka akan muncul respon status 201. Nah, dengan pesan yang akan muncul student create. Nah, jika dia error maka akan memiliki respon status 500 atau pesan error. Nah, itu kan message-nya nanti error.message. Nah, lalu selanjutnya ini ada exports.get all line ini dia untuk menampilkan data. Nah, di sini juga sama dari request dan respon. Lalu untuk student jika find all, nah ini untuk menemukan semua datanya dia memiliki respon status 200. Nah, lalu kan pesannya data. Nah, jika error maka dia akan muncul respon status 500 dan juga message-nya error.message. Nah, lalu ini ada export get line by ID yang sama seperti tadi. Nah, jika dia berhasil respon statusnya akan 200 dan juga message-nya data. Nah, jika tidak maka dia respon statusnya 404 atau pesannya not found. Nah, jika dia error maka akan muncul status 500 dan pesannya error message. Nah, lalu selanjutnya ini exports.update line ini dia untuk mengupdate line-nya. Nah, seperti tadi ini ada request juga dan respon. Nah, lalu ini ada variable ID dari mana dia isinya tuh ID pada params ini, memiliki request ID dari params ini. Nah, lalu jika name-nya ini
jika request name-nya ini tidak sama, maka akan memiliki respon status 400. Nah, di mana pesannya itu name cannot be empty. Nah, ini juga membuat variable student, nah di mana berisi name dengan request name dan juga address, ini kan request address. Lalu di sini student dot update memiliki student tadi di mana ID-nya ini dah memilih ID yang akan digunakan. Nah, lalu jika dia berhasil maka akan muncul status 200 dan pesannya sukses mengupdate. Nah, jadi ini mengupdate menggunakan dari ID-nya. Lalu jika dia tidak ada datanya, maka dia akan tertulis respon statusnya itu 404 atau not found. Ada jika dia error maka akan memiliki respon status 500 dan juga memiliki pesan error.message. Nah, lalu ini yang terakhir untuk mendelete line-nya. Nah, di sini juga memiliki parameter request dan respon. Lalu membuat variable ID yang berisi recruit params ID. Lalu di sini ada student destroy. Nah, ini untuk menghapus. Nah, di sini menghapusnya juga menggunakan ID. Jadi dia mencari ID-nya. Nah, jika tidak berhasil, maka akan dia masukkan, dia akan muncul respon status 200. Nah, di mana situ itu data dengan data. Nah, lalu untuk selain dari itu, dia akan memiliki status 404 atau pesannya itu not found atau tidak ditemukan. Nah, lalu jika dia error, maka akan memiliki respon status 500 dan juga pesannya error message. Nah, setelah itu kita masuk ke routes. Nah, di sini index. Nah, indexnya ini ada variable express. Nah, di mana di sini dia memanggil fungsi express dan juga ada variable router. Nah, di mana juga dia ambil si router mengambil fungsi router pada variable express dan tadi. Nah, lalu ada juga variable student router. Nah, di sini dia memanggil student tadi. Nah, lalu di sini juga ada router.use student juga student router, dan di sini modul.exportnya itu dengan router. Nah, lalu selanjutnya ke student.js. Nah, di student.js ini dia membuat lagi variable express dengan memanggil express. Lalu ada variable router, dia mengambil router dari express ini. Lalu ada variable line controller, yang dimana di sini dia memanggil student pada folder controller. Dan ini yang tadi itu, yang ini dia memanggil student. Nah, lalu di sini routernya itu mengambil data line controller dari get all line. Nah, tadi ada di student itu di student.js sudah ada tadi dibuat. Lalu di sini juga ada dia mengambil dari ID-nya, dan juga di sini untuk router delete-nya dia di sini juga mendelete dari ID-nya, dan juga di sini output-nya dia mengambil dari update line-nya, dan juga untuk mempost router.post di sini dia mengambil dari create line yang berada di student tadi. Nah, setelah itu ada modul export sama dengan router. Nah, sekian saja penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang dipahami mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Latif Farhad dengan nomor Stanbook F551-19946. Oke, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan pada bagian author service.
dari tugas UTS programming. Oke, mulai dari yang pertama yakni kita akan membahas index.js terlebih dahulu. Di sini yang pertama terdapat const express. Ini ada variable express yang isinya itu adalah require express, yakni memanggil dari fungsi dari express. Kemudian ada variable database dengan require-nya berisikan model. Kemudian ada const routes dengan require memanggil routes dan /index. Ini maksudnya file index yang terdapat pada routes. Kemudian ada const app berisikan express. Kemudian line 7 ada db.sequalize.since alter false. Di sini maksudnya ketika tabel memiliki data, jika dihapus itu tabelnya tidak akan hilang. Kalau tabelnya ada, yang tabelnya tidak memiliki inputan, maka akan dibuat ulang. Kemudian ada app.useExpress.json. Expressnya kita menggunakan fungsi dari JSON. Kemudian ada app.useExpress.unlearn code. Di sini fungsi express memakai unlearn code. Extendednya false ya. Kemudian lanjut ke app.use v1 routes. Kemudian ada app listen 8000. Maksud dari app listen 8000 ini adalah port yang digunakan dari authority service tersebut. Apabila terhubung dengan port akan muncul kalimat server running on port 8000. Oke, kita lanjut ke di index lagi di config.js. Apa sih ini config.js? Di sini ada require.env. Ini nanti meminta dari sini ya, dari .env ini. Kemudian config. And then di line 3 kita dapat melihat ada variable dbName. Ini akan memproses dari env.dbName atau database name ya. Kemudian ada const dbUsername. Di sini akan memproses untuk dari db_username. Kemudian ada variable const dbPassword. Di sini akan memproses dari dbPassword. Dan line 6 ada const dbHost. Dia akan memproses dari env dbHostnya. Kemudian variable terakhir ada const dbDriver. Terdapat fungsi memproses dari dbDriver tersebut. Kemudian di line 9 ini ada module.exports. Ini akan mengekspor dari dbName, dbHost, dbPassword, dbUsername dan juga dbDriver. Oke, untuk penjelasan config kita lanjut ke penjelasan dari controller. Di sini ada author.js. Nah, untuk author.js sendiri ya fungsi untuk menghapus, menginput dan juga mengupdate ya. Kemudian ada pada line 1 ada const db.require model. Di sini akan meminta dari file model /index. Kemudian ada variable author, di sini menggunakan db author. Nah, di line 5 terdapat pada line 5 sampai ke line 28 di sini berfungsi untuk create atau input data dari author itu penulis ya, dari buku-buku tersebut. Oke, di line 5 terdapat exports get author dengan req and rest, request and response. Kemudian di line 6 ada kondisi jika req body author name itu tidak terisi akan muncul status 400 dan dengan pesan berbunyi name cannot be empty. Oke. Lanjut, di sini ada variable author name, kemudian kedua req body author underscore name. Kemudian juga di sini book name, req body book name. Ya, untuk author name kita isikan nama penulis dan untuk book name kita mengisikan nama dari judul buku. Dan di sini ada author create
author dan data, respon status, respon dari statusnya adalah 201. Maksud dari 201 ini yang berhasil ya, mungkin message dari 201 yang kita buat di sini adalah author create, jadi berhasil terinput. Dan yang terakhir ada catch error, respon status 500. Maksud dari 500 ini adalah error message, jadi datanya tidak berhasil tersimpan. Oke, kita lanjut ke di sini adalah get author, maksudnya adalah view dari data yang telah kita inputkan. Oke, find all data, refresh status. Jika berhasil menampilkan, nanti ada muncul status 200, message data, maksudnya data ini akan menampilkan data yang telah kita inputkan ya. Kemudian ada catch error, ini ada respon statusnya 500, maksud darinya itu adalah 500 kan kita sudah tahu itu error, jadi data yang kita inputkan itu tidak berhasil ditampilkan. Oke, di sini get author by ID, maksudnya adalah kita mencari nama penulis itu berdasarkan ID. Jadi tidak semuanya yang akan ditampilkan. Jadi kita cuma menuliskan ID, dia akan menampilkan dari penulis sesuai ID-nya ya. Sini ada rec and res, cons ID, rec, params.id adalah meminta parameter dari ID. Sini ada author find by key ID dan data. Jika data yang kita tuliskan itu benar, akan respon statusnya akan 200 dan menampilkan data yang kita cari. Else statusnya 404, itu artinya not found, berarti ID yang kita tuliskan itu tidak benar dan tidak memunculkan data yang kita cari, dan akan muncul pesan not found. Dan terakhir ada error message. Nah, yang untuk line ke 66 sampai ke 99 ini berfungsi untuk mengupdate dari author.js. Sini ada update author, request and response, cons ID, merequest sesuai dengan parameter ID, sama seperti sebelumnya juga ini. Ini apabila kita ingin mengupdate respon statusnya kosong ya, 400, jadi statusnya 400 dan message-nya akan berbunyi name cannot be empty, terus akan kembali lagi ke manual untuk mengupdate-nya ya. Kalau untuk cons author-nya juga, variable author-nya juga sama seperti input, tapi ini berfungsi untuk update, berarti bukan untuk mengisi data tapi untuk merubah data. Sini update author.update author where ID dan data. Maksudnya jika kita mengupdate data dan datanya berhasil lalu diupdate, akan muncul respon status yakni 200 dan berpesan successfully update. Else status 404 JSON 404, statusnya itu adalah 404 dan message-nya not found, jadi tidak berhasil ya, dia pun tidak berhasil, tidak ditemukan update-nya. Yang terakhir ada catch error, ada maksud error ya, itu berfungsi untuk apabila update-nya error. Dan line dari 101 sampai ke 121 berfungsi untuk export .delete author by ID. Terdapat request and response ya, seperti biasa parameternya ID. Ini destroy ini berfungsi untuk, kalau bahasa Inggris mungkin menghancurkan ya, mungkin kalau di sini adalah menghapus. Oke, di sini ada export.delete authors by ID, request and response. Ada variable ID-nya yakni request dari parameter ID, track.params.id, author.destroy where ID dan data. Maksudnya adalah
Dan destroy bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia adalah menghancurkan ya. Mungkin pada pemrograman itu diartikan untuk menghapus juga. Data, jika data berhasil dihapus akan muncul respon.status 200 JSON, statusnya 200 data dan datanya akan terhapus. Dan else-nya respon status 404 JSON, statusnya itu 404 juga, dan message-nya not found dituliskan. Dan untuk line 115 ini berfungsi untuk error, pesan error jika hapusnya itu error. Oke, kita lanjut ke model. Di sini ada author.js, ada function author model sequelize data type. Const author sama dengan sequelize.define authors. Di sini untuk ID-nya, penyebutan ID-nya itu di type, data type-nya itu integer. Primary key-nya itu di true kan, dan auto increment itu true. Jadi auto increment, fungsi auto increment itu 0. Dan line 9 ini berfungsi untuk apa ya istilahnya ya? Mungkin syarat mungkin ya. Syaratnya itu untuk mengisi nama polisi itu harus bertipe data string. Dan not empty-nya itu terjadi kalau mengisi datanya itu tidak boleh kosong. Dan book name juga sama seperti author name string, dan not empty-nya juga true. Return author ke author. Module.export akan diekspor ke author model. Terakhir di sini ada index.js. Di sini ada const, ada variable db driver, db host, db password, db username, dan db name akan merequire dari config akan meminta file dari config. Ini berada di config. Const sequelize sama dengan require sequelize. Di sini ada variable sequelize.connect dengan new sequelize, db name, db username, dan db password. Yang diminta itu db name dan db username dan juga db passwordnya. Untuk hostnya itu db host, dialeknya itu melalui db driver, dan loggingnya itu true. Di sini ada const db, db.sequelize sama dengan sequelize, db.sequelize sama dengan sequelize connect, dan db authornya adalah require author. Db author dan sequelize connect sequelize. Module.export akan diekspor kepada db. Dan yang terakhir mungkin data env. Mungkin ini harusnya di awal ya, tapi koncatan. Untuk data env-nya sendiri kita akan db host-nya akan menggunakan localhost, db name akan menggunakan db library, db username itu sama dengan root, db password-nya itu kosong, dan db driver menggunakan MySQL. Mungkin penjelasan dari saya mengenai author service pada podcast kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian dari program API Gateway-nya. Nah, pertama-tama di sini ada folder API Gateway, di mana di dalam folder API Gateway ini terdapat sebuah index.js. Nah, pada index.js ini pada programnya pertama dilakukan itu pendeklarasian variable express, di mana dia memanggil itu menggunakan fungsi require, yaitu library express. Kemudian pendeklarasian itu variable app, kemudian sama dengan fungsi express. Kemudian dideklarasikan itu variable router, di mana dia memanggil itu yang ada pada itu folder routers ini. Kemudian app use, kemudian ada endpointnya /ap/p1, kemudian routernya yang diatur. Kemudian di sini diatur menggunakan fungsi app, itu variable app tadi mendengar itu API gateway-nya akan berjalan pada port 8017. Kemudian dia akan menuliskan itu console log, yaitu API gateway running on port 8017. Kemudian pada
Kemudian kita lanjut ke dalam folder routes yang ada pada API Gateway ini. Pada folder API routes ini terdapat sebuah index.js di mana di dalamnya ini ada kode program seperti ini. Yang pertama, dia melakukan pendeklarasian variabel express di mana dia memanggil menggunakan fungsi require yaitu library express. Kemudian di sini ada pendeklarasian router di mana yaitu berisi express.router. Kemudian di sini ada pendeklarasian itu variabel create proxy middleware sama fix request body di mana dia memanggil itu library http proxy middleware menggunakan fungsi require memanggil itu library http proxy middleware. Kemudian dilakukan const student proxy ini untuk membuat itu sehingga itu API Gateway ini bisa mengakses itu service student. Nah, di sini dilakukan pendeklarasian student proxy di mana bisa create proxy middleware di mana target ini yaitu URL dari endpoint dari backend untuk itu service student, di mana sini ada chest origin ini kita gunakan saat bernilai true apabila kita menggunakan host lain itu localhost. Kemudian ada proxy rec, kemudian dia menggunakan fungsi fix request body. Kemudian router akan menggunakan itu yang ada pada student, menggunakan student proxy. Kemudian setelah itu ada pendeklarasian untuk book proxy. Ini sama seperti fungsi yang sebelumnya, yaitu sehingga nanti itu API Gateway ini bisa mengakses itu service book sama seperti tadi, di mana tetapi di sini host yang port yang digunakan itu harus berbeda. Nah, port yang digunakan sini yaitu 8009. Setelah itu dia menggunakan itu endpointnya book, kemudian book proxy, fungsi yang sudah variabel yang sudah dideklarasikan sebelumnya. Kemudian di sini dilakukan untuk itu service yang lainnya, tetapi menggunakan karena di sini menggunakan localhost, maka dilakukan menggunakan localhost, tetapi portnya itu yang digunakan. Masing-masing service itu berjalan pada port yang berbeda. Kemudian sini juga ada untuk API Gateway untuk bisa mengakses author, service author dengan localhost yang digunakan itu 8000. Kemudian modul export yang digunakan adalah router. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dari program ini. Pertama-tama di sini kita buka Postman. Nah, di sini kita pertama-tama saya lupa tadi, pertama kita buka pada file itu folder-folder pada itu tugas program yang kita buat. Pertama di sini kita jalankan, kita masuk ke folder student service, kemudian kita jalankan git bash here. Kemudian kita lihat, kita tulis npm run dev, kemudian kita enter. Nah, di sini untuk service student sudah berjalan. Kemudian kita perkecil sedikit. Kemudian kita masuk ke folder service line. Di sini kita masuk ke server book. Kemudian kita jalankan git bash here lagi. Kemudian kita npm run dev. Nah, di sini juga sudah berhasil mengeksekusi book service. Kemudian kita masuk ke book line service, kemudian git bash lagi, npm run dev. Nah, di sini juga berhasil dieksekusi. Kemudian kita ke service selanjutnya, yaitu author service. Kita lakukan git bash here lagi, npm run dev. Nah, di sini juga berhasil dieksekusi untuk
author service-nya, kemudian kita masuk ke bagian API Gateway Service. Sini git basir juga, kita klik npm run dev. Nah, di sini kita lihat pada API gateway-nya, di sini kita bisa lihat untuk proxy-nya dibuat pada HTTP localhost 8001 untuk service apa saya lupa, kemudian localhost untuk 4 service lainnya, kemudian itu API gateway sendiri berjalan pada port 8017. Kemudian kita close saja ini, kemudian kita langsung ke Postman. Nah, di sini saya akan menunjukkan itu proses CRUD dari menggunakan API gateway-nya ini. Nah, kita masuk sini, create new, kemudian HTTP request, kemudian di sini kita tulis itu URL-nya di mana kita menggunakan localhost. Di mana tadi kita masukkan di sini port di mana itu API gateway-nya berjalan, yaitu 8017. Kemudian kita slash API berdasarkan endpoint yang sudah dibuat API, kemudian P1, kemudian P1, kemudian slash service yang akan kita akses. Seumpama di sini kita mengakses yaitu buku. Kemudian kita klik book, kemudian kita klik send. Nah, di sini untuk proses read-nya sudah selesai terjadi, di mana statusnya 2000, kemudian menampilkan message-nya yaitu di sini berisikan ID, nama buku, kemudian ada author, kemudian ada itu waktu dibuat, tanggal dibuat, kemudian tanggal diupdate. Kemudian di sini kita coba lakukan proses selanjutnya yaitu post. Karena kita lihat sini sebelumnya sudah ada dua data di sini, pertama, yang kedua itu ada ID buku kedua, kemudian kita masukkan lagi data yang ketiga, kita lakukan itu post atau meng-create data. Nah, di sini kita klik body, kemudian kita klik raw, kemudian kita pilih teksnya itu di bagian teks ini JSON, kemudian kita klikkan datanya yang ingin dimasukkan. Nah, di sini saya sudah buat itu file JSON-nya, kemudian kita klik send. Nah, di sini kita lihat book create, message-nya itu book create dengan status 201 artinya sukses. Kemudian data-data yang dimasukkan itu ID-nya 3, nomor booknya itu, name booknya itu dasar pemrograman, kemudian autornya itu saya, Andri Irawan. Kemudian kita ke proses CRUD yang selanjutnya yaitu put atau update. Nah, di sini pada proses put ini kita perlu menspesifikasikan ID-nya yang ingin diupdate. Kita taruhkan di sini seumpama yang barusan kita tambahkan yaitu ID-nya 3. Kita ubah sini namanya menjadi orang lain. Nah, di sini saya berganti nama autornya, kita coba tes untuk melakukan update pada service book dengan ID 3. Kemudian kita kirim. Nah, di sini statusnya sudah 200 dengan message successfully update dengan jumlah data 1. Nah, kemudian di sini untuk proses CRUD-nya sudah terjadi 3 biji, yaitu kemudian kita ke CRUD yang ketiga yaitu delete. Nah, seperti yang sudah pertama-tama sebelum kita melakukan delete, kita lihat dulu datanya kembali menggunakan fungsi get. Kemudian kita
send book. Nah, ini ada 3 data. Dan sini ada 3 data, bisa kita lihat dengan ID 1, 2, dan 3. Nah, di sini kita coba lakukan delete untuk ID yang pertama. Nah, pada seperti update, untuk melakukan untuk proses delete ini kita perlu menspesifikasikan ID untuk delete ini atau ID yang akan di delete. Kemudian kita klik send. Nah, status berhasil dengan data yang dihapus itu 1. Kemudian berarti sini fungsi untuk delete CRUD-nya sudah selesai. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu untuk pencarian berdasarkan ID atau, nah di sini seperti yang kita sudah get dulu untuk semuanya awalnya. Nah, kita kirim. Nah, di sini bisa kita lihat untuk ID itu data yang ID-nya 1 di sini sudah terhapus. Bisa tersisa itu data yang ID-nya 2 dan 3. Nah, di sini kita akan melakukan spesifik, itu mengambil data berdasarkan spesifik dari apa yang ID yang kita tentukan atau primary key-nya. Kemudian di sini kita taruhkan slash, kemudian ID yang ingin data yang dipanggil, maka dia nantinya hanya akan memanggil data yang memiliki ID tersebut. Kemudian kita tulis di sini 3, kemudian kita klik send. Nah, di sini data yang tampil itu hanya data yang memiliki ID 3. Nah, berarti sini proses untuk itu proses CRUD dan juga proses pemanggilan berdasarkan ID-nya itu sudah berhasil. Kemudian apabila kita ingin mengetes untuk itu service yang lain, di sini kita tinggal mengubah itu URL-nya menjadi service yang ingin kita akses. Umpama kita ingin mengakses student, kita tinggal taruh di sini student. Kemudian kita klik send. Nah, di sini kita lihat studentnya di sini ada ID 2 dengan nama Wandi, kemudian nama 3 Ustadz Fahad, kemudian Paluki. Nah, addressnya. Kemudian di sini kita coba melakukan itu get untuk service-service yang lain seperti itu LAN, untuk LAN book, untuk peminjaman buku, service peminjaman buku, kita coba ambil datanya. Di sini kita lihat, di sini kita bisa melihat seperti ID buku, book ID, LAN, kapan peminjaman, kapan pengembaliannya. Kemudian kita coba akses data yang ada pada author service-nya. Nah, di sini sudah kita lihat kita bisa mengambil data untuk service authornya. Sekian dari saya mengenai penjelasan tentang API Gateway dan juga itu hasil dari program yang kami buat. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.